Tapi pertanyaannya, waktu Habakuk mengalami hal-hal yang sulit, dia berdoa sama Tuhan, dia minta Tuhan, lalu apa? Tuhan jawab doanya, tidak sesuai dengan keinginannya. Bukan sehari 2 hari, tapi bertahun-tahun saudara. Kalau kita baca pasal 1, pasal 2, 5 menit kelar. Tapi kalau kita hidup di dalam pasal itu, pada zaman itu, wah lama. Apa yang dia alami Habakuk lama, ya kan? Tapi pertanyaannya, apakah Habakuk, dia bilang gini, Tuhan hari ini saya nyerah, saya berhenti. Saya gak mau menderita, saya gak mau mati bagi bangsa yang bebal ini. Memang bangsa Israel itu memang adalah bangsa yang keras tengkuk, Alkitab bilang. Bahkan waktu saya kuliah dulu, di sini ada teman saya Pak Agus. Pak Agus beda usianya sama saya jauh, tapi kami dulu satu kelas di Petamburan dulu. Ya Pak Agus ya, halo Pak Agus. Sehat ya, puji Tuhan ya. Saya lihat Pak Agus ngalamin mujizat Tuhan. Kasih tepuk tangan dulu buat Tuhan. Wow. Iya. Nah, waktu di kuliah dulu ada pertanyaannya gini. Kenapa sih Tuhan pilih bangsa Israel? Jawabannya cuma satu, karena bangsa ini keras tengkuk. Wih, jawabannya kayaknya bertolak belakang banget gitu ya. Kecuali jawabannya, wah karena bangsa ini nurut, taat gitu kan. Ini keras tengkuk. Kurang lebih sama kayak kita. Gitu ya, kadang kita suka keras kepala dikasih tahu Tuhan gitu kan. Tapi Tuhan sayang kita saudara, Tuhan pilih kita, amin. Karena itu saudara ada di tempat ini. Saudara pernah berpikir gak, kok saya bisa percaya Yesus, kok saya bisa ikut Yesus. Padahal kita belum pernah secara langsung, ya gak tahu ya, mungkin di sini udah ada yang pernah secara langsung melihat Yesus di depan kita begini. Saudara tahu kenapa? Ya, karena Tuhan mengasihi saudara, Tuhan pilih saudara untuk menjadi umatnya. Sama seperti bangsa Israel. Kita mungkin bukan bangsa Israel yang sesungguhnya, tapi kita Israel rohani, secara rohani. Amin? Yes. Nah, saudara, kita mau belajar dari seorang Habakuk. Habakuk tidak menyerah. Karena itu kita mau lihat tindakan iman yang benar seperti Habakuk seperti apa. Habakuk 2 ayat 1. Yang pertama, berserah penuh kepada Tuhan. Aku mau berdiri di tempat pengintaianku dan berdiri tegak di menara. Aku mau meninjau dan menantikan apa yang akan difirmankannya kepadaku. Dan apa yang akan dijawabnya atas pengaduanku. Yang pertama, Habakuk berserah penuh kepada Tuhan. Sebenarnya ada 2 pilihan. Habakuk mau lepas kenabiannya, dia tinggalkan, atau dia mau berserah penuh. Pagi hari ini, pergumulan saudara yang saudara hadapi, saya gak tahu. Pasti semuanya punya. Selama kita masih bernafas, pergumulan itu akan tetap terus ada. Kalau saudara mau lepas, Tuhan saya mau lepas pergumulan ini, ya mati berarti. Ya yang gak ada pergumulan ya orang mati. Betul gak? Bahkan orang udah mati aja, di Indonesia aja, waduh kuburan aja susah kadang. Ada orang yang gak bisa dikubur karena apa? Karena gak bisa bayar. Setiap bulan harus bayar, yang gak tahu kalau di sini bagaimana ya. Itu orang yang udah mati. Yang gak bayar kuburannya ditumpuk sama orang udah gak tahu kuburannya dari mana tuh. Apalagi kita yang masih hidup, pergumulan akan terus kita hadapi. Jadi kalau kita tidak punya iman yang benar, saya khawatir saudara. Jangan-jangan hari ini kita haleluya, besok udah haleluya. Hari ini haleluya, di luar halilintar. Ya kan? Iya. Nah, makanya yang pertama yang kita perlu pelajari dari Habakuk, dia berserah penuh kepada Tuhan. Lihat, aku mau berdiri di tempat pengintaianku. Dan berdiri tegak di menara, aku mau meninjau dan menantikan apa yang difirmankannya kepadaku. Dan apa yang akan dijawabnya atas pengaduanku. Dia mau berdiri tegak. Artinya apa? Dia mau hadapi. Kesulitan-kesulitan yang dia lihat di depan mata, dia mau hadapi. Dia mau berdiri, dia mau nantikan Tuhan. Dia berserah kepada Tuhan.
Sudahkah hari ini saudara berserah kepada Tuhan? Itu pertanyaan buat kita sama-sama. Pertanyaan buat saya juga. Saya pun punya pergumulan. Saya menikah tahun 2011. Sekarang 2024 kurang lebih udah 13 tahun bulan Juni. Baru tanggal 11 kemarin saya ulang tahun pernikahan. 13 tahun sampai saat ini Tuhan belum masih kasih kami keturunan. Pergumulan kita masing-masing berbeda-beda saudara. Apa yang dihadapi. Jangan ada yang merasa bahwa saya yang paling susah hidup saya. Oh enggak. Ada banyak orang gitu. Kamu enggak ngerti sih pergumulan saya. Kamu bisa bilang begini. Pak Pendeta bisa bilang begini. Kamu bisa bilang iya berdoa begini gitu kan. Kita udah merasa orang yang paling susah di dunia ini. Padahal apa? Semua orang punya pergumulan. Semua orang punya permasalahan yang dihadapi. Tapi kalau kita masih ada sampai saat ini. Semua karena anugerah Tuhan. Amin. Boleh kasih tepuk tangan buat Tuhan. Yes. Saya banyak bertanya gitu ya ke saudara-saudara. Gimana nih ada rasanya di Amerika gitu. Ya mereka jawab semua. Ya begini. Semua orang harus kerja terus. Saya pikir ya di Indonesia juga harus kerja sih. Kalau gak kerja gimana gitu kayaknya. Ya kan. Tapi saya lihat memang wah ya semua orang harus berjuang gitu ya. Harus berjuang. Tapi satu hal yang paling penting. Yang pertama adalah kita harus berserah kepada Tuhan. Dalam perjuangan kita di dunia ini. Perjuangan hidup kita. Kita harus berserah saudara kepada Tuhan. Jangan berserah kepada keadaan. Tapi berserah kepada Tuhan. Banyak orang berserah kepada keadaan. Itu bukan berserah. Menyerah namanya. Beda, berserah dengan menyerah itu beda. Kalau menyerah itu pasif, kalau berserah itu aktif. Iya. Waktu orang ngalamin sakit penyakit, puji Tuhan sampai saat ini saya masih bisa sehat. Walaupun sakit sedikit sembuh, Mungkin ada di antara Bapak Ibu Saudara yang sakit, keluarganya mungkin. Contohnya Pak Agus ya. Pak Agus tetap terus berserah. Saya percaya keluarganya Pak Agus berserah kepada Tuhan. Karena itu Pak Agus ada sampai saat ini. Amin. Iya. Mungkin Bapak Ibu Saudara yang lain juga sama. Mengalami hal yang sama. Apalagi waktu pada saat COVID kemarin. Seluruh dunia. Wah. Apalagi di Indonesia. Waduh dikit-dikit ambulans lewat. Waduh gitu juga. Saya ngalamin juga. Gitu ya. Semua orang ketakutan. Takut mati ya. Gitu ya, takut mati juga ternyata, gitu ya kan. Maksudnya gini loh, takutnya tuh gini, maksudnya matinya dengan cara yang kayak begini kayak gitu ya kan. Karena ngelihat orang yang mati nggak bisa didatengin gitu ya kan, nggak bisa bikin ibadah, langsung dikubur begitu kan. Waduh, nggak enak banget kayaknya begitu kan. Nah tapi puji Tuhan ya, kita bisa melewati waktu demi waktu. Nah karena itu setiap hari, bukan hanya pada hari ini, tapi setiap hari hidup kita penuh dengan penyerahan kepada Tuhan. Pastikan hidup saudara berserah terus kepada Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, saudara. Saya dengan cepat ya. Yang kedua Habakuk 2 ayat yang keempat. Sesungguhnya orang yang membusungkan dada tidak lurus hatinya, tetapi orang yang benar itu akan hidup oleh percayanya. Coba bilang kiri kanan, orang benar hidup karena iman. Ada orang-orang yang tadinya beragama Kristen lalu dia pindah ke agama yang lain, lalu dibilang begini, wah dia telah tinggalkan imannya. Kalau saya bilang, dia gak tinggalkan imannya. Justru dia gak punya iman. Dia gak punya iman. Kalau orang punya iman, dia gak akan bisa tinggalkan. Karena udah punya iman. Tapi kalau dia sampai pindah, dia jangan-jangan dia hanya beragama. Tapi dia tidak bertuhan.
Karena itu gini, saya mau bilang imannya tuh gak ada. Tuhan Yesus bilang aja begini, tadi seperti yang di awal saya katakan. Kalau kamu punya iman sebesar biji sesawi, kecil banget saudara. Kamu bisa memindahkan gunung. Artinya gini, kamu bisa melakukan hal-hal yang hebat, hal-hal yang luar biasa. Bener gak? Sebesar biji sawi loh. Kalau orang bisa tinggalkan Tuhan, tidak mau lagi mau percaya kepada Tuhan, artinya dia gak punya iman sebenarnya. Coba sekarang saudara cek ke diri masing-masing. Jadi perenungan nih, saya punya iman gak ya? Jangan sampai ketika kita datang ke gereja, di gereja kita nyanyi dengan semangat, waktu pulang, kekhawatiran datang mulai, aduh bener gak ya? Bisa gak ya ini ya? Aduh gimana ya Tuhan? Nah, di sini jelas dikatakan bahwa orang benar akan hidup oleh percayanya. Jadi betapa penting iman di dalam hidup kita. Amin. Iya. Dengan kata lain, iman sebesar biji sawi. Saudara gak perlu iman yang besar. Artinya gitu kan. Saudara punya iman di dalam Tuhan. Saudara bisa melakukan banyak hal bersama dengan Tuhan. Amin. Iya. Habakuk tetap teguh. Yang kedua, Habakuk tetap taruh kepercayaannya kepada Tuhan. Dia gak mau goyah. Waktu Habakuk bilang seperti ini, di pasal yang kedua, apakah masalahnya udah beres? Belum. Jangan waktu iman kita muncul setelah masalahnya beres. Jangan saudara. Itu bukan kekristenan. Kekristenan tidak seperti itu. Justru kekristenan itu muncul pada saat penderitaan. Saudara lihat, waktu pertama kali orang-orang Kristen di Antioquia pertama kali disebut Kristen. Pertama kali jemaat mula-mula. Mereka mengalami hal-hal yang sulit. Terus menerus. Tapi di situ kekristenan tumbuh. Iman mereka bertumbuh. Jadi saudara bersyukur. Kita bersyukur kalau kita ada dalam pergumulan. Kenapa? Supaya iman kita terus bertumbuh. Katakan amin. Jadi kalau udah gak ada pergumulan nih. Ibaratnya, kayaknya hidup tenang-tenang aja nih. Enak-enak aja. Hati-hati saudara. Hati-hati. Justru disitulah akan ada celah. Buat apa? Kita mulai mengandalkan diri kita sendiri. Saya bisa kok, keluarga saya ada. Keluarga saya orang berada. Keluarga saya punya jabatan ini, itu. Waktu ngalamin kesulitan, cari ini. Dia mulai pikir dengan cara pikirnya. Iya kan? Tapi lihat. Waktu orang udah mulai mentok, kesana gak bisa, kesini gak bisa, kesana gak bisa. Waduh kemana gak bisa. Dia mulai cari Tuhan. Tuhan, bagaimana Tuhan? Saya udah gak bisa Tuhan. Nah, saudara lihat. Waktu dalam kesesakan, iman kita mulai muncul. Makanya gini, kita berbahagia ketika kita dalam kesulitan, dalam permasalahan kehidupan. Kita harus berbahagia. Kenapa? Tuhan mau taruh iman itu dalam hidup kita. Amin. Tuhan gak kasih itu kepada orang lain, tapi kepada kita. Jadi saudara jangan iri sama orang-orang yang hidupnya kayak kelihatannya enak nih. Kok saya gak enak? Saya hidup dalam pelayanan, saya hidup sungguh-sungguh dalam Tuhan. Saya melayani Tuhan. Kok hidup saya kayak begini? Ingat satu hal. Tuhan sedang menaruh iman di dalam kita. Maka iman itu mulai tumbuh. Seperti apa yang dialami oleh Habakuk. Dia tetap teguh percaya kepada Tuhan. Yang terakhir saudara. Ini yang menarik. Ya, kita lihat Habakuk 3 ayat 17 sampai 19. Wow, ini luar biasa. Ya, Habakuk bilang begini nih. Waktu dia ngalamin hal-hal yang sulit yang tadi. Ya, bangsanya bobrok. Lalu Tuhan memberikan hukuman
Bangsanya harus dia apa? Harus dijarah, harus dianiaya oleh bangsa yang tidak kenal Tuhan. Dan itu belum selesai. Tapi di yang ketiga, lihat Habakuk 3 ayat 17. Bunyinya begini. Biar ini ada dalam mulut kita, biar ini ada dalam hidup kita. Habakuk bilang begini, sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Ayat 18, boleh sama-sama kita baca. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhanku itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti rusa, kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Wow, tepuk tangan dulu buat Tuhan. Luar biasa saudara. Saudara baca ayat yang 17. Dia kasih rentetannya tuh. Itu rentetan hal-hal yang sulit tuh. Bener gak? Sekalipun ini, sekalipun ini, sekalipun ini, sekalipun ini, sekalipun ini, sekalipun ini. Mati, enggak. Dia bilang apa? Namun aku akan bersorak-sorak. Wah, ada sukacita. Makanya sukacita bukan karena ada uang. Tuh, kata Ibu Gembala, haleluya. Boleh katakan haleluya saudara? Iya. Yeah. Sukacita kita beda dengan sukacita dunia. Amin. Iya. Makanya kita menjadi suratan terbukanya Kristus. Ketika orang lain melihat kita, kok lu kayaknya hidup lu susah tapi lu ini ya. Gue lihat enjoy aja sukacita. Iya dong. Lu baca Habakuk. Woi, Habakuk 3 ayat 17 sampai 19. Apa emang? Lu baca di rumah makanya. Nih. Beda. Kalau kita sama, ya udah. Apa bedanya kita dengan kekristenan kita dengan orang-orang di luar sana? Iya nggak ada bedanya jadinya. Justru Tuhan memberikan perbedaan. Tuhan memberikan perbedaan. Bagi orang-orang yang beribadah kepadanya sama orang-orang yang tidak beribadah kepadanya. Amin. Iya. Saya percaya pada pagi hari ini kita yang datang ke tempat ini. Walaupun mereka juga yang belum sempat bisa datang. Tapi mereka rindu untuk beribadah kepada Tuhan. Kita adalah orang-orang yang berbeda. Amin. Kita adalah orang-orang yang tetap bersuka cita, bersyukur kepada Tuhan. Ini penting saudara. Ini hal yang langka. Kalau saudara dalam keadaan enak, saudara bersuka cita, itu normal ibaratnya gitu kan. Itu gak usah diajarin juga, itu otomatis. Gak ada waktu dalam keadaan seneng, aduh kenapa keadaannya enak begini sih. Kenapa uang saya jadi banyak begini, gak mungkin. Itu normal, normal. Tapi Tuhan tidak pernah mengajarkan kita, Tuhan tidak membawa kita pada hal-hal yang normal, tapi di atas normal saudara. Orang bilang anti mainstream. Tuhan tuh anti mainstream. Kalau orang-orang dunia mengajarkan hal-hal yang standar, Tuhan di atas standar. Kita hidup kita di atas standar. Dalam keadaan yang tidak mengenakan, senyum, sukacita. Halo, shalom, Tuhan memberkati. Padahal hidupnya lagi gak enak. Iya kan? Iya. Kita sedang membagikan berkat kepada orang lain. Berkat gak hanya berupa materi. Tapi waktu kita memberikan senyuman yang hangat kepada orang. Wah. Jangan waktu hidup kita lagi keadaan di bawah. Muka udah kayak pepaya busuk begitu. Shalom. Itu kenapa sih dia? Lagi kenapa dia itu? Biasa. Masalah. Waduh. Saudara, yang ketiga ini. Tuhan mau lihat pagi hari ini jemaat IBC memiliki iman yang benar. Saya teringat dengan kisahnya Sadrak, Mesak, Abednego. Waktu mereka mau masuk di dalam, mau dimasukin ke dalam dapur perapian.
Mereka bilang begini, kita percaya nih bertiga, Tuhan kita pasti akan menyelamatkan kita. Tapi sekalipun Tuhan tidak menyelamatkan kita, sekali-kali kita tidak akan pernah menyembah patung Tuhan. Sekalipun. Tapi pertanyaannya, apakah Tuhan tidak akan menyelamatkan kita? Enggak mungkin. Iya. Ini baru iman yang benar, saudara. Jangan waktu kita beriman, kita berdoa, Tuhan pasti jawab doa saya. Tuhan pasti jawab, Tuhan jawab doa saya. Terus dia berdoa. Begitu Tuhan jawabnya yang lain. Ya kenapa kayak begini? Kecewa, mulai. Tinggalkan Tuhan. No, tapi pagi hari ini kita bersama-sama belajar untuk mempunyai iman yang benar. Katakan kiri kanan, yuk punya iman yang benar. Amin. Amin saudara. Saya simpulkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Iman yang benar yang pertama dari seorang Nabi Habakuk. Dia berserah penuh kepada Tuhan. Yang kedua, tetap teguh percaya kepada Tuhan. Yang ketiga, tetap bersuka cita dan tetap memuji Tuhan. Boleh kasih tepuk tangan dulu buat Tuhan. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Boleh sama-sama kita bangkit berdiri. Siapa yang diberkati pada pagi hari ini? Boleh angkat tangannya? Yes, tepuk tangan dulu dong buat Tuhan. Tuhan kita hebat, amin. Tuhan kita dahsyat ya. Bapak Ibu Saudara ada di negara ini berjuang dengan kehidupan yang ada di sini. Saya percaya Tuhan terus menyertai kita, amin. Saya percaya dimanapun kita berada, kita tetap terus menjadi berkat. Kita gak hanya berfokus pada kehidupan kita, tapi kita berfokus pada kehidupan yang kekal nanti. Amin. Karena itu Tuhan mau lihat adakah iman di jemaat IBC ini. Oh, oke. Ya, istri saya mau kesaksian dulu. Silakan. Ya, saya diminta Ibu Lindi, ya jadi ya saya teringat juga saudara-saudara mungkin 3 menit aja ya, saya mau kesaksian sedikit. Jadi tahun 2019 suami saya ini menderita TBC ya, TBC. Jadi TBC-nya cukup akut karena dia harus 9 bulan minum obat. Obatnya dosisnya itu cukup tinggi karena dokter bilang memang harus seperti itu begitu ya. Kalau orang lain 6 bulan, kebetulan suami saya 9 bulan, makanya badannya besar seperti ini. Ya, jadi puji Tuhan waktu itu di bulan sekitar bulan September 2020 ya, suami saya puji Tuhan sembuh, puji Tuhan. Tapi ya itu masalahnya cukup besar buat saya sebenarnya karena waktu itu sudah sangat mengkhawatirkan karena dengan badan yang seperti ini kena TBC dan harus 9 bulan minum obat. Namun di tahun yang sama di bulan Desember itu 2020 suami saya dan saya terkena COVID. Nah Bapak Ibu mungkin tahu ya kalau COVID pertama itu belum ada obatnya. Belum ada vaksinnya dan aib, jadi seperti aib begitu ya. Jadi kalau misalnya kita kena, kita harus isolasi dan bilang, oh kita nggak boleh bilang-bilang ke orang lain begitu ya. Jadi sepertinya kita berdua sendirian begitu. Waktu itu saya merasa bahwa suami saya, kalau Bapak Ibu dengar bahwa orang-orang yang menderita paru-paru ya pernah menderita sakit paru-paru seperti TBC, asma dan beberapa penyakit berat lainnya itu lebih rentan begitu ya, lebih mengalami suatu yang nanti mungkin bisa dijelaskan sedikit oleh suami saya. Jadi itu benar-benar masa-masa yang sulit karena kenapa? Suami saya tuh setiap malam membangunkan saya di jam-jam 2 karena dia nggak bisa tidur saudara. Jadi dia itu seperti mengalami tenggelam begitu, jadi nggak bisa nafas.
Dan setiap malam, jadi kami bergumul, kami mencari Tuhan waktu itu. Jadi setiap hari, setiap malam dia harus keluar rumah gitu ya untuk mencari udara begitu. Kita memang sengaja gak bilang siapa-siapa, gak bilang dokter juga. Walaupun kita sempat tes dan kita kena, maksudnya dapat positif COVID ya waktu itu. Lalu istilahnya ada beberapa hal yang cukup menjadi berat bagi kami begitu ya. Karena saya pribadi merasa bahwa nggak ada yang support begitu ya. Itu yang mungkin itu yang dialami Habakuk gitu. Karena kita lihat bahwa waktu itu dari keluarga kita, dari keluarga saya khususnya, itu malah marahin gitu ya. Kita dimarahi karena kita kenapa sampai kena COVID gitu. Kenapa kamu sampai kena COVID begitu. Nah itu yang pertama, jadi keluarga tidak support. Yang kedua dari rekan-rekan rohani pun tidak support juga begitu ya. Jadi kita tuh sama seperti yang tadi dipermasalahkan, bahkan dibilang istilahnya kamu berdua pelayan Tuhan, tapi kenapa kamu istilahnya tidak memberitahu atau tidak, karena kami diam-diam, memang kami diminta untuk dari atasan saya khususnya di kantor, jangan kasih tahu siapa-siapa kalau kamu kena COVID begitu. Jadi saat itu kami secara lahiriah suami saya mengalami tekanan, begitu saya juga mengalami tekanan dan saya sampai bilang waktu itu sama adik saya, tolong doain ya, kayaknya bentar lagi gue jadi janda nih gitu. Karena waktu itu saya melihat suami saya dalam kondisi nggak bisa bernafas begitu. Tapi kita nggak bisa ke rumah sakit karena saya nggak bisa bawa kendaraan dan saya nggak mungkin bawa dia ke rumah sakit. Saya waktu itu kan tahun 2000 kita masih COVID-nya yang seperti tadi yang saya sampaikan ya, nggak bisa, saya nggak mau suami saya dikuburkan tanpa saya begitu, mendingan kita sama-sama aja. Saat itu cukup memberatkan gitu ya, karena saya merasa bahwa saya sendiri, tapi puji Tuhan dalam keadaan kondisi yang seperti itu, ya saya merasakan bahwa Tuhan baik begitu. Jadi suami saya makin mengenal Tuhan dan di bulan-bulan itu, di tahun itu yang seperti saya cerita tadi malam gitu, bahwa Tuhan tuh kasih sesuatu buat saya. Kasih gift, karena saya waktu itu saya mau ulang tahun, malamnya Tuhan kasih sesuatu bahwa Tuhan bilang, kamu akan jadi pendoa syafaat gitu, kamu akan berdoa buat teman-teman kamu, buat orang-orang lain. Dan itu saya walaupun saya menolak di awalnya, ya saya berusaha bahwa saya nggak mungkin Tuhan, saya nggak bisa, saya nggak cakap mulut, saya nggak cakap berbicara. Tapi Tuhan ajar saya untuk saya menerima dan saya coba untuk mengembangkan apa yang telah Tuhan kasih buat saya. Melewati semua yang terjadi, kami jadi pendoa syafaat. Jadi kita juga bentuk, kalau saya di kantor, saya bentuk tim doa pagi sama persekutuan doa di kantor saya. Begitu ya. Jadi setiap pagi kami ada doa pagi beberapa orang dan setiap bulan kami ada doakan persekutuan doa. Lalu kami juga di gereja ya, ada juga tim doa ya, jadi saya dan beberapa teman-teman memang gak banyak, jadi kami berusaha untuk melayani orang-orang yang istilahnya sakit, membutuhkan ada konseling. Nah itu saya berusaha untuk kalau Tuhan kasih sesuatu kita harus mengembangkannya. Dan itu adalah anugerah Tuhan yang terindah buat kami berdua. Saya masih bisa ada bersama suami ya, puji Tuhan. Bersyukur buat Tuhan Yesus, buat kemurahan Tuhan bagi kami. Terima kasih. Mari kita angkat satu pujian yang tadi lagi, Bapak Ibu Saudara. Ku hidup karena percaya. Amin. Janji setia, pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Aku punya Tuhan,
Yes Tuhan. Mari kita angkat tangan kita kepada Tuhan. Pagi hari ini, Kau yang telah mendengarkan firman Tuhan, percaya kuasanya, ku terima sekarang kemenangan darimu. Aku punya Tuhan, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji. Kau melihat tangan-tangan kami yang terangkat pada pagi hari ini Tuhan. Yes Tuhan. Percaya kuasanya, ku terima sekarang kemenangan darimu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasanya, ku terima sekarang kemenangan darimu. Mari kita sembah Tuhan. Haleluya. Mari jamah setiap umat Tuhan yang ada di tempat ini hari ini Tuhan. Mari jamah setiap umat-Mu Tuhan yang hadir saat hari ini. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang susah Kau hiburkan Tuhan, yang mulai lemah imannya Tuhan, Kau bangkitkan kembali Tuhan. Dalam nama Yesus Tuhan, dalam nama Yesus Tuhan. Iralabata karalaba yaralaba syanalaba. Oralabata karalaba syanalaba. Iralabata karalaba yaralaba syanalaba. Haleluya, haleluya. Yes Tuhan. Jamah setiap kami Tuhan. Jamah setiap umat-Mu Tuhan. Jamah satu persatu Tuhan. Dalam nama Yesus Tuhan. Dalam nama Yesus Tuhan. Dalam nama Yesus Tuhan. Yes Tuhan. Amin Tuhan. Yes Tuhan. Haleluya. Ralabalaba syadalaba. Iralabata karalaba syadalaba. Iralabata karalaba syadalaba. Oh Yesus. Yes Tuhan. Pagi hari ini ada umat-umat-Mu Tuhan yang berseru kepada Engkau Tuhan. Mereka mulai belajar memiliki iman yang benar Tuhan. Mereka mulai belajar berserah kepada Tuhan. Mereka mulai belajar untuk tetap teguh iman percaya mereka kepada Tuhan. Bahkan mereka pun juga Tuhan tetap bersuka cita, tetap bersukaria dalam kesesakan Tuhan, dalam pergumulan mereka Tuhan. Pagi hari ini Tuhan, jamah setiap umat-Mu Tuhan, satu persatu Tuhan. Jamah setiap hati, pikiran, tubuh, roh, jiwa kami Tuhan. Dalam nama Yesus Tuhan. Dalam nama Yesus Tuhan. Kalau ada di antara kita yang sakit, boleh kita angkat kedua tangan kita. Ya Yesus. Kalau ada keluarga kita yang sakit, kita angkat kedua tangan kita. Kita berdoa. Dalam nama Yesus ada kesembuhan. Dalam nama Yesus ada kesembuhan yang terjadi. Ada mujizat Tuhan. Amin. Dalam nama ada mujizat Yesus. Tuhan. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus kesembuhan boleh terjadi Tuhan. Yes Tuhan. Kalau ada di antara kita yang merasa bahwa sampai saat ini doa kita belum dijawab oleh Tuhan.
Kita boleh angkat kedua tangan kita. Kita mau bilang sama Tuhan, Tuhan, aku berserah kepadamu Tuhan. Bukan keinginanku, tapi biar kehendak-Mu yang jadi. Karena Engkau yang lebih tahu yang terbaik buat kami. Buat keluarga kami, buat pekerjaan kami Tuhan. Buat apa yang kami rindukan, buat apa yang kami cita-citakan Tuhan. Supaya hidup kami tetap diberkati Tuhan. Supaya hidup kami tetap berkenan di hadapan Tuhan. Yes Tuhan. Sebab kami orang-orang yang berbeda dengan orang-orang yang di luar Tuhan. Kami adalah umat Tuhan, umat kepunyaan Tuhan. Dalam nama Yesus Tuhan. Tuhan jamah Tuhan. Setiap kami yang susah hati Tuhan hiburkan Tuhan. Setiap kami yang merindukan Tuhan sesuatu Tuhan. Tuhan yang jawab setiap doa kami Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus. Haleluya Tuhan. Haleluya Tuhan. Pagi hari ini hamba serahkan Tuhan jemaat IBC Philadelphia. Biar mereka tetap terus bertumbuh imannya dalam Tuhan. Mereka terus menjadi berkat bagi orang lain Tuhan. Di tengah-tengah bangsa ini Tuhan. Dalam kehidupan mereka masing-masing Tuhan. Mereka tetap terus bertumbuh dalam Tuhan. Dalam setiap pekerjaan mereka Tuhan berkati. Apa yang menjadi pekerjaan tangan mereka Tuhan perbuat berhasil. Nama Tuhan dipuji dimuliakan Tuhan. Sehingga setiap orang yang bertemu dengan mereka Tuhan. Boleh mendapatkan berkat Tuhan. Merasakan sukacita Tuhan. Sehingga banyak jiwa boleh dimenangkan bagi Tuhan. Karena kami percaya kerinduan-Mu atas bangsa-bangsa di dunia boleh diselamatkan Tuhan. Terima kasih Bapa. Tuhan berkati Bapak Gembala kami, Pak Ferry Tasik, beserta Ibu Lindi Tuhan dan juga anak-anak. Kami percaya Tuhan, Tuhan yang menyertai Tuhan pengembalaan di tempat ini Tuhan. Dalam setiap kebutuhan yang mereka perlukan Tuhan. Kami percaya gereja ini Tuhan boleh selalu tercukupi Tuhan. Gereja ini boleh bertambah-tambah jiwa. Gereja ini Tuhan boleh dipenuhi dengan jiwa-jiwa Tuhan yang haus akan Tuhan. Bahkan orang-orang lain Tuhan yang tidak kami kenal boleh datang ke tempat ini. Mereka boleh bersama-sama beribadah kepada Tuhan. Tuhan jamah kota ini Tuhan. Kota Philadelphia Tuhan. Biar kota ini Tuhan ada kegerakan yang terjadi Tuhan. Dalam nama Yesus Tuhan. Dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa. Pengurapan Tuhan terus Tuhan. Bagi hamba-hambamu, bagi jemaat Tuhan. Bagi para pelayan Tuhan di tempat ini Tuhan. Kami bersama-sama maju di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa. Hamba-Mu telah berhenti berbicara. Dan setiap firman yang sudah kami dengar Tuhan. Kami percaya itu menjadi rema dalam hati kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini doa ucapan syukur kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari setiap kita yang percaya sama-sama katakan amin. Mari berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya.